Halo, selamat pagi. Sugeng enjing lare-lare kelas 10. Saniki ketemu malih ing pertemuan mapel bahasa Jawa ya. Kita bertemu dalam pelajaran bahasa Jawa. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang Roro Jonggrang ya, Candi Roro Jonggrang. Nah, judulnya Dumadine Candi Roro Jonggrang. Nah, nanti di buku paket juga ada ceritanya ya. Langsung saja ya ini Pak Fajri ceritakan. Kacarita Bandung Bondowoso sawise kasil merjaya utawi mateni Prabu Baka banjur nguasani Kraton Prambanan. Diceritakan Bandung Bondowoso ini berhasil mateni ya membunuh Prabu Baka. Kemudian dia menguasai Kraton Prambanan. Ya. Lan madeg dadi ratu ing kono dan menjadi ratu ya penguasanya di situ. Bandung Gumun ya heran. Bandungi heran ya. Tokonya namanya Bandung Bondowoso. Heran banget ya, gumun banget. Sawise nitip periksa kahanan kraton isine ya. Setelah memeriksa keadaan kraton. Malah nalika mlebu Taman Kaputren ya, Kraton Prambanan ya. Malah ketika dia itu masuk ke Taman Kaputren Kraton Prambanan, ya, Bandung Bondowoso nandang kasmaran marang Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso ya nandang kasmaran artinya jatuh cinta ya kepada Roro Jonggrang yaitu putrinya Prabu Baka sing nembe wae diperjaya Bandung ya. Jadi Roro Jonggrang ini adalah putri Prabu Baka ya yang baru saja dibunuh oleh Bandung Bondowoso ya. Jumbuh karo unen-unen witing tresna jalaran saka kulino ya. Cocok ya dengan peribahasa Witing tresna jalaran suku kulino ya. Mulainya cinta tumbuhnya cinta ini karena terbiasa. Witing kulino jalaran suku netro ya. Mulai terbiasa tumbuh karena mata, karena melihat ya. Tiap hari ketemu terus ya. Jadi jatuh cinta. Bandung rumangsa kayung yun ya. Karena dini kepincut ya. Marang Roro Jonggrang. Kang kagungan rupa ayu yang punya wajah cantik ya. Sulistyo ya. Cantik di warna dan merak ati ya. Jadi cantik luar dalam. Sapa wae wong lanang kang ndeloki Roro Jonggrang mesti kepilut, kapincut lan kasmaran marang Roro Jonggrang ya. Siapa saja ya laki-laki yang melihat Roro Jonggrang ini pasti kepincut ya, tertarik ya, dan langsung kasmaran ya, jatuh cinta kepada Roro Jonggrang. Rasa kasmaran wis ora bisa diangkat meneh. Ya, rasa kasmaran ini tidak bisa ditahan lagi. Mula Bandung banjur kagungan niat arep ngelamar marang Roro Jonggrang. Makanya Bandung ini kemudian punya niat untuk melamar Roro Jonggrang. Roro wani nolak ya. Si Roro Jonggrang ini tidak berani menolak. Amarga mangerteni Bandung iku sekti mandraguna karena ya tahu kalau yang namanya Bandung Bondowoso ini sakti sekali. Menolak mesti bakal dipateni. Kalau dia mau nolak pasti dibunuh. Senajan sebenarnya Roro iki ora kesengsem mari Bandung ya. Jadi sebenarnya Roro Jonggrang ini tidak suka dengan Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang menggali kepriye carane bisa nolak panglamarnya Bandung kanthi alus lan Bandung ora gerah penggali. Roro Jonggrang ini berpikir ya, bagaimana caranya bisa menolak lamarannya Bandung ya dengan halus dan Bandung ini tidak sakit pikirannya ya. Ora let suwe Jonggrang nemokaken cara ya, tidak lama Roro Jonggrang ini menemukan cara utawa siasat ya kanggo nolak panglamarannya Bandung dengan halus kanthi alus. Roro Jonggrang banjur duwe panyuwun lan nganakake prajanjen karo Bandung Bondowoso ya. Roro Jonggrang ini kemudian meminta ya untuk mengadakan perjanjian dengan Bandung Bondowoso ya nganakake ya mengadakan perjanjian. Isine panyuwun lan prajanjian yaiku Roro Jonggrang supaya digawekake candi cacahe 1000 ya. Isinya permintaan perjanjian yaitu Roro Jonggrang ini ya agar dia itu dibuatkan candi yang jumlahnya 1000 ya. Candi cacahe 1000 tersebut kudu rampung sawengi ya, harus selesai dalam satu malam sawengi. Menurut Roro Jonggrang panyuwunnya dirasa wis abot banget ya. Menurut Roro Jonggrang ini apa yang diminta ya panyuwunnya sudah sulit sekali ya, abot sekali. Amarga mekal,
waktu sawengi kok bisa digawe candi cacahe 1000 ya. Karena tidak mungkin ya yang namanya candi ini bisa dibuat dalam waktu 1 malam ya. Orang-orang bakal kelakon ya, mokal waktu sawengi. Bandung Bondowoso nyaguhi panyuwune Roro Jonggrang ya, menyanggupi permintaan dari Roro Jonggrang. Krungu Bandung Bondowoso nyarujuki panyuwune, atine Roro Jonggrang kaget. Ya, jadi ketika mendengar Bandung Bondowoso ini menerima ya permintaannya Roro Jonggrang ini, dia kaget ya, kaget. Sedih, amarga kuatir ya, waktu sawengi ternyata Bandung bisa gawe candi kang cacahe 1000 ya. Sedih karena khawatir jika dalam waktu semalam itu ternyata Bandung Bondowoso bisa membuat candi yang jumlahnya 1000. Roro bakal kegarwa dening Bandung ya. Roro Jonggrang ini bakal diperistri oleh Bandung Bondowoso. Ing mangka kagungan watak adigang adiguna yaiku watak congkat ya gumedhe marang sepeda lan seneng merjai wong liya amarga pengen nguasani. Ya. Jadi bentar. Nah, jadi si Bandung Bondowoso ini punya watak yang adigang adigono ya. Kagungan itu punya watak adigang dan adigono. Adigang itu dia itu selalu mengandalkan kekuatan ya, adigung ya, kekuasaan, adigono kecerdasannya. Ya, itu watak congkak sombong ya, gumedhe marang sepada-pada ya. Sombong sekali. Lan senang merjaya dan suka membunuh orang ya karena dia ingin menguasai. Kepengen oleh derajat lan pangkat kang dhuwur ya. Kepingin mempunyai kekuasaan yang tinggi ya, pangkat, derajat. Kejaba mangkono karena itu ya Roro isi kelingan yang sing merjaya bapak ya Bandung Bondowoso iki ya. Jadi Roro ini masih ingat kalau yang membunuh ayahnya ya yaitu Bandung Bondowoso. Mula mokal Roro wujudon ya jejodohan karo wong kang wis mateni wong tuane ya. Makanya Roro ini harus ya kudu ya mokal ya itu artinya orang kelakon ya tidak mau terjadi kalau perjodohannya dengan Bandung Bondowoso ini terjadi karena Bandung Bondowoso ini yang membunuh orang tuanya ya. Bondowoso banjur budal membangun candi 1000. Kemudian Bandung Bondowoso pergi membangun 1000 candi itu. Nalika Bandung Bondowoso budal, Roro Jonggrang perintahake telik sandi ya. Jadi ketika Bandung Bondowoso ini pergi untuk membangun Sandi 1000 itu, dia itu memerintahkan telik sandi. Telik sandi itu mata-mata ya, supaya menuruti sapolah tingkai Bandung Bondowoso ya. Supaya untuk menuruti tingkah lakunya Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang ini uga pirsa menawa Bandung Bondowoso iku sakti mandraguna. Jadi dia itu melihat kalau yang namanya Bandung Bondowoso ini sakti sekali. Nanging mokal kelakon ya. Tetapi ya tidak ingin terjadi ya. Wong siji iki ing wektu sawengi bisa ya gawe 1000 candi. Ya, dia tidak mau sampai kejadian seperti itu. Dalam waktu 1 malam dia bisa membuat 1000 candi. Kanggo ngrampungaké bangun candi kasebut Bondowoso banjur ngerahake para lelembut. Untuk menyelesaikan membangun candi tersebut, Bondowoso ini kemudian mengerahkan para lelembut. Lembut ini makhluk halus ya, kayak jin ya. Ya, jadi dia dibantu sama yang namanya makhluk halus. Amarga dirawangi lelembut, mula telik sandi mau banjur laporan maring Roro Jonggrang ya. Karena dibantu oleh makhluk halus ya, telik sandinya atau mata-matanya ini laporan ke Roro Jonggrang. Mulane Roro Jonggrang perintahake para kawula ing Prambanan pada tangi ya. Kemudian Roro Jonggrang ini memerintahkan ya rakyatnya yang di Prambanan ini supaya bangun ya. Lan pada nyambut gawe dan pada bekerja ya. Senajan isi wengi ya. Karena memang masih malam ya. Perawan desa pada nutupari lan nutuki lesung sinambi kotekan ya. Jadi perawan desa ini pada nutuki pari ya, padi ya. Sambil bernyanyi ya, nembang. Pitik-pitik lan kewan liyane pada digugahi lan supaya pada buruk ya. Jadi ayam-ayam ya, pitik-pitik anaknya ayam ya, dan hewan-hewan yang lain ini dibangunkan supaya mau kukuruyuk ya, kuruk nah, di sini berkokok. Amarga krungu jago kluruk ya, karena mendengar jago ya, ayam jagonya berkokok ya.
Kukururuk. Para lelembut kang rewangi gawe candi mau ngira menawa wengine wis entek lan wis esuk. Jadi karena suara jago ini, ayam jago ini ya yang kluruk ya. Para makhluk halus ini yang membuatkan candi mengira kalau itu sudah pagi ya, waktunya sudah habis. Amarga ngira yen wis esuk mula para lembut pada balik ya. Kemudian karena mengira sudah pagi dia yang namanya lembut ini pada pulang ya. Anggone dewek, anggone gawe candi kurang siji ya. Padahal candinya itu kurang satu. Yaitu mung 199 candi cacahe ya. Jumlahnya baru 999. Bandung Bondowoso kaget penggalih lan ora percaya wis padang esuk amarga Bondowoso iku salah sijine piyai kang ora gampang dipaekan. Ya Bandung Bondowoso ini ya kaget ya. Pikirannya kaget dan dia tidak percaya jika sudah pagi ya. Karena Bondowoso ini salah satu bangsawan yang tidak gampang dipaksa ya. Dia tahu waktunya sebenarnya belum pagi ya. Tindak tanduke telik sandi lelon Rara Jonggrang dipirsani dening Bandung ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Telik Sandi dan Rara Jonggrang ini ya dilihat oleh Bandung Bondowoso. Bandung rumangsa dipaeka kayak mengkono ya. Bandung yang merasa dipaksa seperti itu, Bandung kemudian mengucap ke Rara Jonggrang, sliramu wis dore ya. Dirimu tuh sudah terus terang, karo awakku sudah terus terang. Aku wis kok paeka ya. Dirinya ini sudah dibodohi ya, kok kece. Mulak kanggo nganepi dadi 1000 candi, awakmu sing ditanggo nganepi ya. Jadi karena untuk menggenapi 1000 candi itu ya, awakmu ya, dirinya si Rara Jonggrang ini ya yang mau dijadikan ya nggo nganepi ya. 999 itu kan ganjil ya, genapnya itu 1000. Nah, 1000-nya itu ya Rara Jonggrangnya. Awakmu wis saiki ingsun sabda dadi reca. Ya. Tubuhmu sekarang ya, mulai sekarang ya akan saya jadikan reca. Reca itu patung supaya genep jadi 1000 reca ya, supaya jadi 1000 candi ya. Jumbuh ya karo panjalukmu ya, cocok dengan permintaanmu. Dene prawan-prawan ing kiwak tengen Candi Prambanan kene ya tidak sepatani dari perawan tua, perawan kasep lan ora payu rapi ya. Jadi perawan-perawan yang ada di sekitar Candi Prambanan ini ya disepatani ya, disumpahi ya, diucapkan oleh si Bandung Bondowoso ini supaya menjadi perawan tua ya. Perawan kasep, kalau kasep dalam bahasa Sunda itu kan cantik ya. Cuman kalau dalam bahasa Jawa ini maksudnya telat ya, bukan cantik ya. Perawan yang telat ya, telat maksudnya di sini ora payu rabi, tidak laku nikah ya. Rara Jonggrang Muwun supaya dheweke aja didadake reca lan nyuwun pangapura maring Bandung Bondowoso. Rara Jonggrang kemudian minta supaya dirinya ini jangan dijadikan patung ya, dan minta maaf kepada Bandung Bondowoso. Panyuwunan Rara Jonggrang tetap ditolak dening Bandung Bondowoso. Ya, permintaannya Rara Jonggrang ini ditolak sama Bandung Bondowoso. Bondowoso pengalihe wis kasep duka banget lan rumangsa kapusan ya. Bondowoso ini pikirannya sudah ya kasep ya, telatnya. Sedih sekali ya, dan merasa dijebak ya, kapusan, diapusi ya, dibohongi dening tingkah polahe Rara Jonggrang ya, seluruh teman dan seluruh teman-temannya ya. Sawise disabda dadi reca ya, setelah diucap ya disabda, dicap jadi patung Rara Jonggrang sing mone ayu rupane ya, yang tadinya cantik sekali wajahnya, alon-alon angin kelakon ya, pelan-pelan tapi pasti ya. Awaknya malih dadi reca, awak tubuhnya ini berubah jadi patung. Nganti saiki cerita legenda Candi Rara Jonggrang isi dipercaya dari masyarakat ya. Jadi sampai sekarang cerita Candi Rara Jonggrang ini masih dipercaya oleh masyarakat. Bener lan putih nyumangake para pembaca cerita ini. Jadi benar tidaknya ya dipasrahkan ke para pembaca cerita ini ya. Kapati saka cerita rakyat Jawa Tengah. Dipetik dari cerita rakyat Jawa Tengah. Oke, ceritanya sudah selesai pun kelas ya. Nah, kita lanjut, ada yang namanya jenis tembung. Tembung itu kan kata di sini nanti kita juga sama kayak dalam pelajaran bahasa Indonesia ya, belajar tentang jenis kata
Kalau dulu kelas 7 kalian sudah pelajari jenis kata, ada kata benda, kata kerja, dan kata-kata yang lain ya. Nah, menurut Aristoteles ini ya, sarjana Yunani ada 10 jenis tembung ya. Ya, tembung Jawa ya. Nah, di sini yang pertama mungkin kita bahas pelan-pelan ya, 3 dulu. Nah, yang pertama ada tembung aran atau kata benda, yang kedua ada tembung kriya atau kata kerja, dan yang ketiga ada tembung susulih atau kata ganti. Nah, kalau kata benda ya kalian sudah tahu ya, yang termasuk itu barang yang berwujud ya, orang yang berwujud intinya punya wujud ya. Contohnya ada buku, kursi, gelas, kayu, piring, tas, gedang ya. Menungso, angin, setan, kepintaran, ngelmu ya. Itu semua masuknya kata benda. Nah, kata kerja kalian juga tahu, tapi di sini kata kerja dibagi lagi menjadi 2 ya. Sama dengan di bahasa Indonesia ada kata kerja aktif dan pasif ya. Ingat kalau pasif biasanya ada di ya, di itu yang pasif ya. Istilahnya kalau di sini kriya tanggap atau kata kerja pasif ya. Tembung aran itu kata benda, tembung kriya itu kata kerja. Kriya tanduk ya. Itu kata kerja aktif ya. Mangan, turu, ngombe, sinau, nyawang, nembang, mlaku, adus itu kata kerja aktif semua. Ya karena beraktivitas ya. Kalau digawe, dipangan ya pasif ya, kata kerja yang pasif. Oke, yang ketiga ada kata ganti. Nah, kata ganti di sini ya ada banyak sekali ya. Tembung susuli puruso ya, tembung kata ganti orang ya. Tembung susuli derbe ya. Ini kata ganti hampir kayak kata ganti orang ya, cuma imbuhan terakhir ya, ku, mu, ne ya. Yang ketiga ada tembung susuli kata ganti pituduh ya. Penunjuk ya, maksudnya pituduh penunjuk. Terus yang keempat ada pitakon ya, kata ganti penanya ya. Terus yang terakhir ada tembung susuli panggandeng ya, kang sing ding. Nah, di sini nanti kita sama-sama belajar ya. Untuk tugas hari ini silahkan kalian cari 10 kata yang sulit dalam cerita Roro Jonggrang ya. Kemudian kalian bisa buatkan video ya, kalian bercerita tentang cerita Roro Jonggrang. Kalau istilahnya dalam bahasa Inggris itu storytelling, kalau dalam bahasa Indonesia bercerita ya. Nah, nanti kalian bercerita tentang Candi Roro Jonggrang ya, ngangge basa Tegal ya. Bercerita, dibuatkan video, nanti dikumpulkan di Microsoft Teams. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama kalian cari 10 kata yang sulit dan ditulis artinya. Yang kedua kalian buat video. Nah, ini untuk buat video ya, pengumpulannya waktunya 1 minggu ya, 1 minggu. Oke. Nanti ada video yang Pak Fajri bagikan ya, boleh ceritanya seperti itu tapi pakai bahasa Tegalan ya. Sebisanya nggak apa-apa. Nanti share-nya ke MS Team saja. Jadi yang lihat cuma Pak Fajri. Teman-teman yang lain atau guru-guru yang lain nggak lihat ya. Jelas ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu jenis tembung. Nah, nanti Pak Fajri minta coba kalian buatkan kalimat ya. Masing-masing 2 saja, 2 kalimat ya, tugas untuk hari ini. Dan untuk minggu depan ya tadi menceritakan tentang Roro Jonggrang, cerita Roro Jonggrang. Nah, kalau ini tentang membuat kalimat ya dari tembung ya, membuat ukara ya, gawe ukara saking tembung aran, tembung kriya lan tembung sesulih ya. Nanti minta tolong dibuatkan 2 kalimat saja ya, 2 ukara ya, kali ukara ya. Silakan. Mungkin seperti itu saja dari Pak Fajri. Sampun nggih, matur nuwun, sugeng siang.